なんだって。 Nyaho guys, hari ini gue ada kiriman dari Galatix. Kali ini mereka ngirim kabel coilnya mereka. Tapi mereka bukan ngirim 1, 2, atau 3. Mereka ngirim semua 12 warnanya guys. Jadi gue bisa unboxing dan kasih ngeliat dan I guess describe semua 12 warnanya gimana. Speknya sih sama aja. Jadi sebelum review ini, gua mau berterima kasih kepada Galatix yang sudah mengirim kabel ini ke gua. Tapi seperti biasa, semua opini di video ini adalah opini gua sendiri. Dan mereka nggak ada kendali apapun untuk info dan opini yang gua state di video ini. Sebelum kalian tanya bakal giveaway apa enggak, kali ini sayangnya nggak bakal gua giveaway karena gua harus balikin produknya. Dan boleh nyimpen beberapa yang gua suka dari ini, tapi kebanyakan harus gua balikin. So, no giveaway. Sorry ya, guys. Mulai dari unboxingnya. Boxnya sangat overkill buat kabel doang. Dan pas kalian lihat packingnya di dalam, pasti juga mikir, lumayan ya packingnya buat kabel. As you can see, packingnya pakai foam setebal ini. Dan pasti aman kabelnya. Kadang-kadang gue beli kabel coiled itu packingnya cuman coil partnya ini dikasih kardus tengahnya terus di-wrap pakai plastik biar nggak melengkung ke dalam coilnya. Kalau di sini pas nyampe pasti lurus karena ada preformed cuts di foamnya. Oke, ada kabel coil partnya. Terus ada part yang lurusnya, yang ujungnya USB Type A-nya. Yang ini ujungnya USB Type C. Gua bakal unbox semuanya dulu. Please wait. Oke, ini semua warnanya dan gue akan meneruskan reviewnya dengan spek kabelnya dulu. Untuk kabelnya sayangnya mereka cuma tersedia di USB Type-C ke USB Type-A, no micro USB, no mini USB, dan ya cuman ada pilihan ini USB Type-C ke USB Type-A. Ujungnya menggunakan konektor gold-plated. Konektor ini mempunyai durabilitas yang lebih lama dibanding yang non-gold-plated, tapi gue nggak expect kalian bakal cabut colok kabelnya sampai dia deteriorate, sampai rusak ya. Terus ada satu poin yang gua mau bilang, ujung konektor USB Type-C-nya dia gepeng dan kecil. Kadang gua harus bolongin case-nya kalau konektornya itu lebih tebel. Misalnya di keyboard ini, review on the way, keyboard ini gua harus bolongin port USB Type-C-nya karena kabel yang gua mau pakai di sini kegedean ujungnya. Kalau ini tipis jadi kemungkinan muat di hampir semua tipe case. Di sini tuh muat kan? Tapi kalau belum dibolongin, hampir semua kabel lain nggak muat di case ini. Satu lagi juga, ini misalnya di GT6 agak ribet karena dia masuk ke dalam USB Type-C portnya dengan beberapa kabel yang ujungnya nggak gepeng gini, dia agak susah masuknya. Kalau sudah gepeng kecil gini sih lumayan gampang, gue bisa bilang hampir semua keyboard muat kalau yang bentuknya begini. Even keyboard yang recess banget portnya, misalnya pulsar gitu, keyboard pulsar biasanya recess banget portnya dari luar case-nya, Type ini bakal muat. Untuk kabelnya dia double sleeve dan dalamnya pakai material paracord dan luarnya pakai tech flex. Pilihan warnanya ada 12. Memulai dari ujung sini ada white, ada pink, terus ini ada kayaknya ini yang dipanggil noir, terus di atasnya ada grey. Wait, ya ini grey. Wait, no, ini wait. Kok jadi bingung? Untuk warnanya memulai dari ujung atas ini white, terus teal, rose, grey, noir, blue, cloud, candy, hulk, eggplant, taffy, dan 1990. Untuk yang white, dia mempunyai paracord yang warna putih, terus tech flex-nya yang juga warna putih, heat shrink-nya warna abu-abu, konektornya berwarna hitam. Terus ini yang teal mempunyai paracord warna teal atau Tosca, terus tech flex hitam, heat shrink hitam, konektor hitam. Yang rose warna paracordnya merah, terus tech flex hitam, heat shrink hitam, dan konektor hitam. Grey mempunyai paracord yang warna abu-abu, tech flex hitam, konektor hitam, dan heat shrink hitam. Oke, kalau yang noir ini agak unik warnanya. Dia tech flex-nya gua nggak tahu lebih dekat ke biru atau ke grey, tapi dalamnya paracordnya hitam, konektor hitam, dan heat shrink hitam. Tech flex-nya ini nggak tahu biru gelap atau grey. Gua agak susah ngeliatnya. Terus ini yang blue. Yang blue dia agak berbeda dari yang lain, dimana dia konektornya warna biru, terus heat shrink-nya biru,
tag flex-nya hitam dan paracord-nya biru. Yang cloud paracord biru muda, tag flex putih, heat shrink putih, dan konektor putih. Yang candy warna kesukaan gua, paracord-nya rainbow color begini, tag flex-nya putih, heat shrink putih, konektor putih. Yang Hulk juga agak unik, dalamnya paracord-nya ijo-ijo ke Tosca gitu, terus heat shrink-nya ijo, konektor hitam. Heat shrink hijaunya dalam 2 tone. Yang di konektor aviator-nya lebih terang, di konektor USB-nya lebih gelap. Ini eggplant, di eggplant konektornya juga agak unik di mana dia warnanya ungu ya, tapi paracord-nya ungu dan tag flex-nya hitam. Heat shrink-nya di konektor ujungnya ungu dan di konektor aviator-nya hitam. Kalau Taffy paracord-nya pink dengan tag flex putih, konektor putih, dan heat shrink putih. Terakhir 1990, nggak tahu kenapa namanya begini, tapi dia juga agak unik di mana konektor aviator-nya berwarna abu, paracord-nya abu, tag flex-nya clear, dan untuk heat shrink-nya semua warna abu. Pilihan warnanya banyak banget dan sangat unik, jadi mungkin salah satu dari sini cocok untuk kalian. Panjang kabelnya 1,5 meter di daerah lurusnya, yaitu yang ini. Terus untuk panjang coilnya dia 15 cm, tapi sebelum dia di rolling jadi coil, panjangnya 1,7 meter. Coiling methodnya pakai reverse coiled, standard untuk coiled cable seharga gini. Biasanya cable di harga 300-an udah semuanya pakai reverse coiled. Kalau di bawah gue belum research, kurang tahu juga reverse coiled apa enggak. Tapi setahu gue sih reverse coil ini itu biar dia nahan bentuknya habis di coil. Konektor tengahnya menggunakan Aviator 5-pin GX16. Agak unik karena di semua coiled cable lain gua dia pakai yang 4 pin. Ya sebenarnya USB cuma pakai 4 pin sih, 5 pin nggak perlu, tapi keren aja. Lebih banyak pinnya. Sayangnya Aviator konektornya bukan yang emang warnanya hitam, putih, abu atau ungu atau biru gini, tapi dia masih dicat ya. Untuk warna putih dan hitam catnya itu high quality, dia matte finish dan pas gua scratch test nggak nge-scratch. Tapi untuk yang warna ungu dan biru, dia itu catnya kualitasnya itu agak aneh di mana lower quality daripada yang warna putih dan hitam. Yang warna putih dan hitam itu kayak lebih profesional cara catnya dan sangat tipis layer catnya, tapi karena dia ada matte clear coatingnya gitu, jadi pas gua scratch test nggak nge-scratch. Kalau yang ini dari ngeliat aja ini kayak cat langsung dan gak ada matte finishnya, atau ada tapi karena gua harus balikin gua nggak berani scratch test. Sepertinya sih yang berwarna lain dari putih dan hitam lebih lower quality catnya. Kayak misalnya yang di ini warna ungu, dia catnya agak terlalu tebal jadi groove di aviator konektornya agak ketutup, jadi halus. Nggak sekasar kalau catnya bagus. Misalnya yang di biru ini masih bagus, tipis kualitas catnya, nggak ketebelan dan groove-nya masih terasa. Sedangkan di sini udah smooth over gitu groove-nya. Prediksi gua sih yang hitam dan putih dicat di bulk atau mereka beli udah kecat, makanya paint quality-nya jauh lebih tinggi. Sedangkan yang ini lebih rendah ya, yang warnanya bukan hitam atau putih. Yang abu juga termasuk ke konektor yang catnya kurang bagus kualitasnya. Untuk contoh yang gampang nge-scratch, ini adalah konektor dari kabel coiled gua yang di budget 350 ribuan. Di sini catnya itu nggak kayak pakai clear coat, dia langsung warnanya nggak dipasang clear coat. Jadi gua kalau sering lepas dan tutup konektornya dia bakal baret begini, sangat cepat baret. Di sini gua udah, yang mana yang mau gua simpen? Gua mau simpen yang ini, jadi gua coba scratch di sini ya. Di sini kalau lu kalau lu tekan ringnya ke bawah dan ke belakang gini, dia nggak nge-scratch. Kalau di situ langsung nge-scratch. Ya itu perbedaan di kualitas catnya dan of course harga equals quality. Terakhir gua mau measure diameter kabelnya karena walaupun mungkin nggak banyak orang perlu tahu ini, mungkin aja ada yang mau tahu ya. Untuk dia diameternya di daerah kabel sininya dia 4,5 mili. Terus ketebalan konektornya kayak gue bilang tadi, di sini konektornya tipis jadi gampang masuk semua tipe case. Dia konektornya 5,2 mili, sangat tipis. Dan konektor aviatornya pas terpasang aja ya. Oh iya, pas kalian mau pasang konektornya itu pastiin ini ada ledge gininya, ada indicator di mana kalian harus pasang ya. Jadi nggak asal pasang bisa, kalian harus ngikutin si indicator garis itunya. Untuk aviator konektornya poin paling tebalnya dia 18 mili. Kalau dibandingin sama aviator konektor yang 4 pin. Bentar gua ambil yang 4 pin. Ini gua ada aviator konektor 4 pin. Karena catnya jelek dia udah wear down begini. Ini aviator konektor 4 pin dia 17,6 mili. Beda setengah mili. Nggak segede gua pikir bedanya.
Terus ujung konektor USB-A-nya, ketebalannya konektor USB-A-nya 5,4 mili, juga tipis. Very good. Yaudah, gue juga bingung mau ngebahas apa lagi di video ini. Sebelum gue end videonya, gue mau kasih final opinion dulu. Kabel ini harganya 399.000, nggak murah buat kabel. Bisa dibilang lumayan mahal atau di upper range-nya. Harga coil cable gini range-nya lumayan gede sih harganya. Tapi ya kualitas range-nya juga gede. Gue pernah beli yang 140 ribuan. Dia itu ya kualitasnya sas banget. Coilingnya nggak bagus, gampang longgar coilingnya. Dan dia aviator connectornya itu pakai, kayak gue bilang tadi, dia catnya itu yang di spray paint doang, nggak pakai clear coating habis di spray paint warnanya. Jadi dia langsung baret-baret pas nyampe. Untuk yang dari Galatix, gue udah coba scratch test, yang warna hitam dan putih dia nggak baret, yang warna lain gue nggak berani test karena kelihatannya kayak lower quality, kayak gue udah bahas tadi. Dia catnya kayak lebih tebel, kayak hand painted. Kalau ini kayak professionally painted, yang warna hitam dan putih. Yang warna ungu kayak hand painted. Terus kabel gue juga pernah pesen yang 340 ribuan, pas dateng ya kualitas bagus, tapi packagingnya cuman di tengah coilnya dikasih kardus gitu, terus di wrap plastik. Mungkin dikasih kardus tengahnya biar kalau ketekan di pengiriman dia bakal nahan bentuknya. Tapi ya pas nyampe itu, gua ambil aja. Pas nyampe dia daerah type C-nya gini, dia langsung keluar. Apa panggilnya, dia nggak lurus, nggak ngikutin coilnya. Terus juga aviator connectornya karena catnya mungkin nggak dikasih clear coat, dia pas nyampe udah lumayan baret. Gua juga lupa bilang, kalau si Galatix ini itu di daerah heat shrink-nya, kalian udah pasti dapet yang heat shrink-nya kosong gini, nggak ada tulisan. Kalau misalnya ini gue beli dari brand lain, pas nyampe ada tulisannya di heat shrink-nya ya, ada label number-nya dari roll heat shrink-nya. Jadi dari Galatix so far gue ada 12 unit dan nggak ada yang ada tulisannya, mungkin hoki aja. Tapi gue rasa sih mereka memang pay attention dan nggak ngasih yang ada tulisannya di heat shrink-nya. Terus kebanyakan coil cable itu kan pre-order. Jadi pas ordernya masuk mereka baru bikin kabelnya. Kalau di sini Galatix semua ready stock. Jadi mungkin bisa jadi point untuk kalian pertimbangkan. Jangan lupa konektornya ya. Di sini dia pakai 5 pin dan kebanyakan kabel lain dia pakai 4 pin. Aviator connector 4 pin. Jadi itu juga bisa jadi point yang kalian pertimbangkan. In the end sih kabel gini fungsinya semua sama aja. Lebih mahal ya nggak ada perbedaan di performa, kabel ya kabel. Tapi harga ekstra yang kalian bayar itu untuk looks-nya. Jadi kabel ini gue lebih rekomend untuk pengguna yang nyari ready stock, suka dengan color choice yang di offer Galatix, atau ya bingung mau beli dari mana. Karena banyak banget yang speknya mirip-mirip di harga yang mirip-mirip 350 ke 400 ribu range. Dan setidaknya at least yang ini gue udah confirm kualitasnya. Gue nggak rekomend ke pengguna yang nggak memprioritaskan kualitas kabelnya atau looks-nya. Dan pengguna yang bakal sering pindah-pindah setup. Karena to be honest kalau kabel gini, kabel coil gini sering dibawa-bawa, lama-lama itu coilnya bakal longgar. Nggak seketat gini lagi. Jadi kalau kalian sering pindah setup atau sering bawa-bawa kabel kalian, gue lebih rekomend beli kabel lurus aja. Kabel coil gini nggak bakal tahan lama kalau sering dipindah-pindahin. Untuk gue pribadi sih, walaupun gue biasanya nggak rekomend dan kurang suka pakai coil cable, produk ini gue approve. Karena ini adalah produk yang premium quality untuk harga yang juga premium. Sekali lagi, gue mau berterima kasih kepada Galatix yang sudah meminjamkan dan mengasih beberapa produk ini ke gue. Ya udah, ini akhir videonya. Thank you udah nonton videonya guys. Jangan lupa like, subscribe, dan hit tombol bell biar nggak ketinggalan. Kalau ada pertanyaan bisa join grup Discord kami, link di description, tinggal join dan accept peraturannya. Gua juga streaming game di Twitch @RainKawai. Jadi kalau ada pertanyaan tinggal mampir ya. Thank you udah nonton video gue and see you in the next video. Bye bye.